Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Prat Fikri. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai buku apa saja yang dapat digunakan mahasiswa perawat dalam menempuh pendidikan keperawatan. Yang pertama, bukunya tentang apa saja, berapa harganya, penting nggak sih buku-buku ini untuk dibeli, bagaimana jika budget kita terbatas, atau bagaimana kalau kita tidak punya budget untuk beli buku sama sekali. Semua nanti akan terjawab dalam video kali ini. Jadi video ini hanya ditujukan bagi kalian yang sudah mantap untuk jadi seorang perawat. Bagi kalian yang masih ragu untuk menjadi seorang perawat, untuk menambah keraguan kalian silahkan tonton video di atas mengenai 10 resiko yang mungkin terjadi pada seorang perawat. Jadi perawat harus kuat ya nurse, karena jangan sampai kalian menyesal ketika sudah menjadi perawat nanti. Oke, kita langsung saja bahas. Yang pertama adalah macam buku penunjang keperawatan. Ini merupakan buku ajar fisiologi kedokteran yang dikarang oleh Guyton and Hall. Cukup tebal memang, dan memang benar pengarangnya merupakan orang luar negeri. Sampai sekarang masih jarang sekali orang Indonesia yang memiliki karya semacam ini, dan ini merupakan edisi ke-11. Saya lihat sekarang sudah ada yang edisi ke-13. Memang buku-buku kesehatan selalu update ya nurse, jadi kalian juga jangan sampai ketinggalan. Loh kak, itu kan buku kedokteran. Betul. Jadi keperawatan tidak hanya melulu membahas keperawatan murni, banyak sekali ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu kedokteran, farmasi, psikologi, gizi, ilmu kimia, biologi, hukum, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu buku penunjang yang digunakan oleh keperawatan. Buku ini akan mempelajari mengenai fisiologi. Fisiologi merupakan ilmu mengenai fungsi-fungsi normal tubuh, mulai dari sel hingga sistem organ. Bagi kalian yang tidak terlalu suka membaca, maka kalian akan dibuat pusing dengan buku yang setebal ini, di mana lebih banyak tulisannya daripada gambarnya. Buku selanjutnya merupakan buku patofisiologi. Jadi yang sebelumnya adalah fisiologi, sedangkan ini adalah buku patofisiologi. Patofisiologi merupakan ilmu yang pelajari tentang proses penyakit atau keadaan yang tidak normal. Jadi di sini saya memiliki buku patofisiologi milik Jennifer Kowalak. Saya juga memiliki punya Elizabeth Corwin. Patofisiologi miliknya Price volume 2 dan volume 1. Dan sama, ini merupakan karya orang asing, tapi tenang saja, semua sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dan sekali lagi, bagi kalian yang tidak suka baca, kalian akan menemukan banyak sekali tulisan di dalamnya. Ada memang beberapa gambar, tetapi gambarnya tidak sebanyak ketika kalian membaca komik. Buku selanjutnya yang dapat menunjang mahasiswa perawatan adalah Psiki, SDKI, dan SLKI. Ini merupakan buku terbitan dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang merupakan standar yang digunakan oleh perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Jadi ada 3 buku yang menjadi satu paket. Yang pertama adalah standar diagnosis keperawatan, standar luaran keperawatan, dan standar intervensi keperawatan Indonesia. Buku ini yang kita gunakan sekarang sebagai standar nasional. Sebelum tahun 2017 kita menggunakan buku terbitan luar negeri dari Nanda dan Nicknop. Nanda ini juga update bukunya. Saya punya mulai tahun 2012-2014, dilanjutkan 2015-2017 terbitan Nanda. Setelah tahun 2017 semuanya terstandar memakai yang standar nasional. Ini Nandanya, belum Nicknop. Nicknopnya tebal sekali. Nah, seperti ini. Nicknop ini juga tebal. Itu masih knocknya. Yang nicknya seperti ini. Betul juga. Buku penunjang selanjutnya adalah Fundamental Keperawatan. Fundamental Keperawatan.
karangan Potter and Perry, ada 2 volume. Ini yang volume 1 dan ini yang volume 2 ya, hampir sama tebelnya. Fundamental perawatan ini banyak sekali membahas mengenai SPO tentang keperawatan, teori-teori keperawatan yang mulai basic, sejarah-sejarah keperawatan dan lain sebagainya. Ini biasanya dipelajari ketika awal-awal kalian masuk kuliah ya. Bukunya tebal dan ini adalah edisi 4. Sekarang saya yakin sudah ada edisi yang terbaru, fundamental keperawatan. Dan ini kalau saya tumpuk ini sudah tinggi sekali di sini, sedangkan sebenarnya masih banyak buku-buku saya yang ada di lemari bagian belakang, tetapi nampaknya buku-buku yang lain hanya buku-buku penunjang saja. Dan pertanyaannya adalah, penting tidak sih buku-buku yang saya tunjukkan tadi untuk mahasiswa keperawatan? Jika saya ditanya seperti itu, jawabannya adalah penting untuk menunjang kelancaran pendidikan. Namun, kepentingan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Jadi akan ada pertanyaan lagi, kalau misalkan budget saya terbatas, tidak mungkin membeli buku yang banyak itu tadi, mana buku yang paling disarankan? Oke, langsung saja saya kurangi. Sebenarnya masih banyak buku yang mungkin bisa berguna, hanya saja itu tadi adalah yang paling menunjang menurut saya. Jadi kalau direduksi lagi, mana yang harus dibeli jika budget terbatas? Tentunya adalah yang pertama adalah Psiki, SDKI, SLKI, karena ini adalah dasar yang digunakan perawat untuk melakukan asuhan perawatan. Bahkan setelah lulus kuliah pun kalian akan selalu menggunakan ini. Jadi ini tidak hanya digunakan di pendidikan saja. Selanjutnya tentu buku ajar fisiologi kedokteran. Ini buku yang mungkin bisa kalian prioritaskan untuk dibeli, karena dengan buku ini kalian akan tahu dasar-dasar bagaimana manusia itu berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga adalah buku patofisiologi. 2 buku patofisiologi ini milik Corwin dan milik Kowalak adalah buku yang sering saya gunakan untuk membuat patofisiologi yang ada di channel YouTube. Jadi ketiga buku ini, patofisiologi, fisiologi kedokteran, dan Psiki, SDKI, SLKI adalah buku yang sering saya gunakan hingga sekarang. Dan akhirnya ada pertanyaan lagi, bagaimana jika saya tidak ada budget sekali untuk membeli buku-buku tersebut? Ya rekan-rekan sekalian, saya bisa memahami hal tersebut karena dulu ketika saya kuliah keperawatan pertama kali, saya juga tidak memiliki budget untuk membeli buku. Buku yang saya beli ini adalah buku yang saya beli ketika setelah bekerja dan kuliah kembali, sehingga ada budget untuk membeli buku. Sebelumnya saya juga tidak dapat membeli buku-buku seperti ini. Bagaimana? Apa sarannya jika tidak dapat membeli buku? Maka kalian dapat mengunjungi perpustakaan. Saya yakin setiap pendidikan keperawatan memiliki perpustakaan. Di perpustakaan tersebut sudah disediakan buku-buku semacam ini yang dapat kalian akses untuk menjadi bahan bacaan. Kalau misalkan kurang, kalian juga bisa belajar dari internet. Di internet banyak sekali materi-materi yang membahas mengenai perawatan, sehingga kalian tidak harus membeli buku-buku yang banyak seperti ini kalau memang budget kalian terbatas. Kalian bisa googling banyak e-book yang bertebaran di internet. Bahkan kalian juga belajar dari YouTube. Sekarang banyak sekali youtuber yang melakukan share materi-materi keperawatan. Jadi jangan berkecil hati kalau Anda masih belum mampu membeli buku-buku, karena memang saya yakini buku-buku kesehatan adalah salah satu buku-buku yang memiliki harga mahal. Karena apa? Karena mereka semua buku yang diimpor dari luar negeri, bukan karya orang Indonesia sendiri. Apakah ada karya Indonesia? Ada karya Indonesia, tapi memang masih dalam keadaan terbatas, tidak memiliki buku-buku ajar yang seperti dibuat oleh orang-orang luar negeri. Nah, kalau Anda bilang, loh Kak,
cari di internet kan butuh pulsa juga, butuh kuota. Kalau Anda masih belum mampu untuk membeli kuota atau pulsa, Anda bisa menggunakan WiFi kampus. Kalau Anda kuliah perawatan, pasti kampus menyediakan WiFi. Saya juga dulu seperti itu. Saya hanya menggunakan WiFi kampus untuk mengakses materi-materi perawatan. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini mengenai vitamin atau buku penunjang yang dapat digunakan oleh mahasiswa perawat. Semoga video kali ini dapat membantu kalian dalam memahami buku-buku apa saja yang mungkin dapat Anda beli, atau bagaimana cara kalau misalkan Anda masih belum mampu membeli buku-buku tersebut. Sukses selalu bagi kalian yang sudah memiliki cita-cita sebagai seorang perawat. Bagi kalian yang masih ragu-ragu untuk jadi perawat, silahkan baca-baca lagi, cari informasi lagi. Jangan sampai Anda menyesal nantinya ketika sudah menjadi seorang perawat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.